Okay guys, for today our material is about the most beautiful natural scenery. Baca dulu aja. The most beautiful, The most beautiful natural scenery itu aja. natural Scenery nggak pakai C ya, scenery. The most beautiful paling cantik berarti ya, paling indah. Natural apanya yang indah? Natural scenery berarti pesona alam yang paling indah. Scenery bisa pemandangan atau pesona itu ya, pemandangan, pesona, scenery-nya itu. Berarti pesona alam yang paling indah. Teman-teman kalau bingung masalah the most atau more, ketambahan apa gitu nanti tanya ya. Catat dulu aja more most gitu. Kalau bingung masih bingung. Lebih panjang kan longer. Tapi kalau lebih cantik kan more beautiful. Itu konsepnya gimana? Silakan catat dulu more-moran gitu. More-moran nanti pas abis ini langsung saya jelasin di papan. Alright ya. Pesona alam yang paling indah kita baca dulu aja, kita drill pronunciation-nya apa aja pesonanya guys? PTKC, BDGJ ya. Okay, the world is adorned with the world is adorned with The world is adorned breathtaking natural scenery yeah, that captivates the soul and ignites the imagination. Ignites the imagination. Right. The world, dunia ini adorned, dihiasi. Dihiasi bahasa Inggrisnya apa guys? Biasanya decorated kan? Decorated itu decorates itu menghiasi sesuatu yang belum indah. Ruangan ini didekor. Enggak, dekor itu memperindah. Kalau menata arrange. Diperindah, ini nggak indah nih kelas ini. Ya dekorasi berarti, dekorasi. Tapi kalau sesuatunya udah indah, dikasih keindahan ditambah lagi, dihias lagi, itu adorned. Menghiasi sesuatu yang udah indah. Nah, the world is adorned. Nah, dunia ini udah indah. Dihiasi lagi dengan natural scenery, lebih indah lagi gitu loh. Dunia ini dihiasi dengan pemandangan alam yang menakjubkan ya. Breathtaking itu menakjubkan sampai ngambil napas gitu. Saking menakjubkannya ya, natural scenery, pemandangan alam. That captivates itu ya memikat dengan pesona. Captivates, right? The soul, what is it? Jiwa. Memikat jiwa, dan ignites, menyalakan atau membangkitkan bisa juga. Ignition kan menyalakan ya, ignites ya. The imagination, membangkitkan imajinasi. Alright. Paham kalimat pertama? Oke, dunia dihiasi dengan pemandangan alam yang menakjubkan, yang memikat dan membangkitkan imajinasi. Alright. Among the most spectacular landscapes as the ethereal beauty of the northern lights in Norway. Lights in Norway, right? Illuminating the night sky with vibrant colors. Di antara bahasa Inggrisnya ada among, kalau di antara banyak, kalau di antara dua between ya guys ya. Among the most spectacular landscapes, ya di antara lanskap yang paling spektakuler is the ethereal beauty, keindahan yang kayak nggak nyata guys. Keindahannya itu kayak di alam mimpi gitu loh. Pernah nggak teman-teman nonton film terus kayaknya itu kayak apa namanya sinematik, nah kayak di sinematikin kayak di alam mimpi gitu loh. Itu namanya ethereal, keindahan yang ethereal, kayak nggak nyata. Tapi konotasinya positif ya guys, indah banget gitu loh, kayak di alam mana gitu ya. Ethereal beauty, keindahan ethereal of the northern lights. North kan ini ya, utara ya. Nanti saya jelasin itu bedanya north, south. Ya, nanti saya jelasin. Northern dia utara, lights itu ya ini cahaya ya, cahaya utara di Norway. Norway itu mana? Norwegia, guys. Yang paling terkenal di Norwegia, enggak sih. Menurut saya aja, saya taunya itu juara dunia catur dari Norwegia, namanya Magnus Carlsen. Itu dari Norwegia, guys. Norwegia. Oh, apanya ini yang keindahan ethereal? Kalau teman-teman tahu aurora borealis. Aurora itu kayak hijau-hijau kayak asap di langit itu, aurora. Itu di Norwegia ada. Itu ya maksudnya itu, guys. Di antara lanskap yang paling spektakuler adalah keindahan ethereal atau nggak nyata kayak di alam mimpi gitu dari cahaya utara di Norwegia. Illuminating itu adalah menerangi, illuminate itu ya cahaya, guys. Illuminate. Kalau dulu ada perkumpulannya Illuminati itu, Illuminati Galileo Galilei, karena dia melawan gereja, tahu itu dia? Lawan gereja, soalnya dulu kan harus ngikut perintah gereja, ilmu pengetahuan juga ngikut gereja. Gereja kan dulu di Vatikan bilang ini, bumi pusat tata surya. Galileo Illuminati bilang pusat tata surya adalah matahari. Ya, yang benar yang Illuminati ternyata.
illuminating the night sky, menerangi langit malam ya kan, langit malam with vibrant colors, dengan warna-warna yang cerah atau rame. Ramenya asik gitu ya, intinya vibrant ya. Nah, kalau diulang-ulang gini, vibrant, itu ingat sendiri guys. Oke, equally mesmerizing itu ya pesona yang menghipnotis gitu guys. Is the majestic grandeur is the majestic grandeur of the Grand Canyon of the Great Canyon in the United States, in the United States, where sheer cliffs where sheer cliffs and intricate rock formations and intricate rock formations tell a story of time. tell a story of time. Time, right? Equally mesmerizing. Sama equal itu sama aja. Oh, maksudnya aurora borealis tadi itu equally sama aja halnya dengan ini yang sekarang ini. Equally mesmerizing sama menghipnotisnya dengan majestic grandeur. Keagungan, grand kan besar ya, besar dan megah ya. Majestic, oh kayak lebay aja guys. Majestic juga udah besar. Majestic grandeur, apa yang majestic grandeur? Apanya yang keagungan yang megah? Dari Grand Canyon. Teman tahu Grand Canyon yang tebing-tebing itu loh, tebing-tebing di Amerika itu loh. Yang kalau biasanya di wallpaper kita di Windows warnanya yang orange itu kayak batu-batu itu Grand Canyon. Grand Canyon di Amerika Serikat ya guys ya. Amerika Serikat itu United States where sheer cliffs, ketika di mana tebing curam. Sheer cliffs, sheer itu tebel gitu ya, curam enggak cuma curam, kalau curam doang kan steep ya, STEEP. Kalau ini ada sheer-nya berarti dia curam dan tebel gitu ya, gede gitu ya. And intricate rock formation, formasi bebatuan yang intricate. Intricate itu ya komplikat, rumit tapi indah gitu guys. Kalau rumit jelek kan, rumit nggak enak kan complicated. Kalau rumit indah itu intricate ya, intricate. Dan mereka semua itu tell a story of time, yang menceritakan kisah waktu. Kisah waktu maksudnya kok bisa jadi begini sih? Pasti dulu erosi segala macam, ada endapan segala macam, ada proses alam gitu. Kok bisa dia kayak gitu? Kalau penasaran ketik Grand Canyon di Google. Pokoknya ada di wallpaper dulu, wallpaper Microsoft kita dulu. Ya. United States guys, di Amerika juga. Sama menariknya adalah keagungan megah Grand Canyon di Amerika Serikat, di mana tebing curam dan formasi batuan yang rumit menceritakan kisah waktu. Ada yang kadang-kadang nanya guys, rock sama stone bedanya apa? Itu kan batu juga. Ya kalau rock itu ya batuan masih di alam. Kalau rock itu udah pecah-pecah dia, udah kecil-kecil. Dibawa ke sungai-sungai itu, nah di sungai-sungai itu namanya stones. Tapi kalau yang masih nempel di alam ya rock gitu. Rock itu yang masih di alam, masih di gunung. Kalau yang pintar filsafat, Rocky Gerung. Rocky Gerung. Rock. Oke. Kalau aliran musik yang ini guys, what is it? Yang bikin asis, yang bikin apa ya? Sejuk apa? Perpaduan antara Melayu sama rock. Itu bikin sejuk. Bayangkan kamu pakai rock Melayu. Asis. Asis itu. Aku udah serius Mister. Iya, saya juga. Kan Melayu sama rock, ya kan? Melayu lari pakai rock. Asis. Right. Okay. And then lanjut, the serene beaches of Bali. Beaches of Bali, or with their pristine sands. Okay, and azure waters offer a tranquil escape that soothes the spirit. Soothes the spirit, right? The serene beaches, ya serene kan tenang ya, damai keadaan, bikin kita damai lah. Sebenarnya serene itu nggak dipakai buat beaches, dipakainya buat kitanya yang damai gitu ya. Kalau calm kan kalau ada masalah kita tenang ya, itu calm. Kalau kita lihat Bromo, wah tenang damai, itu serene. Lingkungannya tranquil, TRANQUIL, tranquil ya kan. Tapi kalau ini karena beaches ini dari dulu emang dia pakai serene guys, nggak apa-apa, tenang gitu aja. Pantai tenang di Bali with their pristine sands, dengan rumput lagi. Pasir-pasirnya pristine. Pristine itu belum terjamah guys. Murni dong. Murni bisa kayak pure, cuman beda. Kalau pristine itu tidak terjamah, belum terjamah. Kalau bensin murni kan memang dia murni, tapi kan sudah dipegang orang. Iya, udah diolah-olah, udah dikena campur tangan manusia atau alat gitu, berarti pure. Kalau pristine belum pernah dipegang orang-orang. Pristine kayak belum terjamah gitu. Kayak
hutan Amazon yang bagian tengah itu kan belum, itu pristine namanya. Makanya ada merek aqua namanya pristine ya. Ya artinya murni, sangat murni, belum terjamah lah ini ya. They're pristine. Oke, di Bali. Emang Bali belum terjamah? Iya, beberapa pasirnya. Ya lebay aja biar bahasanya lebay aja ya. And azure waters. Azure itu blue, guys. Azure itu biru langit. Nah, azure biru langit. Kalau merah muda kan pink ya vocabnya. Nah, kalau ngapalin vocab warna itu jauh lebih sulit, guys. Karena itu beda warna dikit aja udah beda vocabnya. Warna itu ya. Kalau azure ya gampang sih. Biru langit itu azure. Azure waters, so air yang biru ya. Nah, ini offer a tranquil escape. Nah, ini baru escape. Menawarkan escape, pelarian dari kepenatan gitu ya. Tranquil itu keadaan tenang gitu. Pelarian yang menenangkan. That soothes the spirits, yang menyejukkan jiwa. Soothes itu kayak kita dengerin kalau mau tidur, kita dengerin yang soothe gitu guys. Yang nyantai-nyantai biar kita gampang tidur. Soothes, menyejukkan, menenangkan, penenang. Soothes the spirits, gitu, bisa menenangkan jiwa kita. Pantai-pantai tenang di Bali dengan pasirnya yang bersih dan air biru, yang biru langit warnanya, menawarkan pelarian, liburan ya, yang menenangkan, yang menyejukkan jiwa. Alright, okay. D-nya lebih additionally, spirit jiwa, spirit semangat, cuma soul kalau ya semangat. Kalau jiwa apa? Soul, roh. Kalau soul itu roh. Kalau spirit itu ya semangat itu juga, tapi ya bisa juga jiwa bersemangatnya. Roh yang lagi bersemangatnya itu. D-nya lebih additionally. Additionally bukan? Iya, benar ya bawahnya ya. Additionally, the lush greenery of the Amazon rainforests. Okay, serves as a vital sanctuary for countless species. Showcasing nature's unparalleled diversity. Unparalleled diversity ya, diversity. Additionally apa guys? Tambahannya furthermore, moreover sama aja. Lush itu ini lebat guys, lebat. Greenery pokoknya apapun yang hijau-hijau ya greenery. Mau itu sayuran, mau itu hutan, pokoknya hijau-hijau greenery lah intinya ya. Greenery hijau-hijau yang lebat lah intinya ya. Subur juga bisa lush itu ya. Intinya dia lebat, lebih ke lebat. Lebat pasti subur. The lush greenery, kehijauan subur of the Amazon rainforest, hutan hujan Amazon, hutan hujan. Hutan hujannya gimana guys? Hutan yang sering hujan, gitu aja, gampang ya. Rainforest itu ya, di Amazon sana. Serve kan melayani. S kan sebagai, melayani sebagai. Pulpen saya melayani sebagai alat tulis. Berarti gampangannya berfungsi sebagai, gitu aja. Gampang serve ya. Berfungsi sebagai apa guys? A vital sanctuary. Vital itu penting. Sanctuary itu tempat perlindungan. Nonton Doctor Strange gak? Doctor Strange. Tempat di London, di Amerika sama di ini kan namanya sanctuary. Doctor Strange yang Marvel? Oh iya. Ya tempat dia hidup kan sanctuary. Dia menjaga sanctuary. Tempat perlindungan. Sanctuary. Tempat perlindungan. For countless species, countless yang nggak bisa dihitung ya, spesies yang tak terhitung, berarti banyak spesies gitu ya. Showcasing, menampilkan atau menunjukkan nature's unparalleled diversity. Parallel kan ini ya. Paralel itu setara ya kan. Kalau unparalleled tidak setara, ya tidak tara intinya. Unparalleled tidak tara, menunjukkan keberagaman alam yang tiada tara gitu ya. Selain itu kehijauan subur. Ini vocabnya kok begini dia. Apa? Diversity keberagaman. Diversity. Ini bacanya diversity ya guys ya. Ini di sini ini diversity. Umpamanya kata diversity kan kata bendanya tuh. Yang bawah itu kata sifatnya. Ini dibacanya diverse. Ya diverse, diversity. Kalau ini diversity, diversity. Diversity. Tapi kalau diverse, diverse. Yang penting pernah dengar itu cepat guys ya. Apa kalau pernah dengar diulang-ulang terus ya. Alright, selain itu kehijauan subur hutan hujan Amazon berfungsi sebagai tempat pelindungan penting bagi many species, banyak spesies ya, menunjukkan keberagaman alam yang tidak tara. A lot of countless species tadi. Alright, and then the breathtaking vistas of Swiss Alps. Vistas
of the Swiss Alps with their snow-capped peaks, with their snow-capped and picturesque valleys, evoke a sense of wonder and adventure. Right? It's breathtaking tadi ya, amazing tadi ya. Vistasnya apa guys? Pemandangan loh, kok pemandangan banyak banget. Kalau vistas itu pemandangan dari atas. Naik gunung itu vistas, melihat ke bawah itu vistas. Iya. Kalau secara umum ya view gitu aja. Pemandangan alam semua scenery. Kalau dari atas vistas. Pemandangan dari atas. Di breathtaking pernah. Ya? Scenery pemandangan gini Ustaz. Kita dari bawah nih ngeliatin Bromo. Nah, ini scenery. Scenery yang bagian gini biar gampang ya. Di sini ada Bromo misalnya. Ya, gini, di depan kita ada Bromo. Di sini ada sesuatu yang mobil jeep lah, nggak indah ya. Yang scenery cuma bagian ini. Scenery. Tapi kalau kita noleh ke sini, ini namanya view. View itu semua yang bisa kita lihat. Tapi kalau semua yang belakang-belakang juga dihitung itu landscape. Landscape semuanya. Gitu ya. Tapi kalau dari atas itu vistas. Breathtaking vistas of the Swiss Alps, pegunungan Alpen ya guys ya. Alpen itu pegunungan Alpen di Swiss with their snow capped. Cap kan ini topi ya. Topinya itu berupa salju. Cap ada ininya, ujungnya salju. Kayak di Jaya Wijaya kan ujungnya salju. Puncaknya ada saljunya, snow capped ya. Peaks ya, puncaknya tertutup salju. And picturesque valleys, lembah yang indah. Loh, indah kok bukannya beautiful ya? Picture, ada kata picture di sini kan. Picturesque berarti lembah indahnya itu pengen difoto aja. Kayak pengen difoto, ada kata picture di situ. Instagramable kalau bahasa kita sekarang ya. Instagramable. Tapi kan dulu belum ada Instagram, makanya vocabnya gini, picturesque, layak difoto ya. Indahnya layak difoto. Picturesque valleys. Evoke a sense of wonder adventure. What is it? Evoke itu membangkitkan rasa sense ya of wonder. Wonder itu keajaiban ya. Wonder ya rasa ingin tahu, juga ajaib juga bisa. Kayak saya bertanya-tanya, apakah kamu menyukai saya? I wonder if you like me or not ya. Wonder bisa bertanya-tanya, bikin penasaran, ataupun wonderful ya kan? Menakjubkan gitu ya. Membangkitkan rasa ingin tahu dan petualangan. Artinya pemandangan menakjubkan pegunungan Alpen Swiss dengan puncaknya yang tertutup salju dan lembah yang indah membangkitkan rasa ingin tahu dan petualangan. Lanjut, in every corner of the globe. Bawahnya bukan? Ya. In every corner of the globe. Nature's artistry manifests in myriad forms. Each more enchanting than the last. In every corner of the globe, di setiap sudut dunia. Kalau dunia secara 3 dimensi, secara fisik ya globe ya. Kalau secara konteks ya world ya. Kalau secara ngomongin planet-planet ya earth gitu aja guys. Ada vocabnya 3 ya. Globe, world sama earth ya. Dunia lah intinya, di setiap sudut dunia. Nature artistry, seni alam manifest itu terwujud, embody, manifest, terwujud in myriad forms, di berbagai bentuk. Loh, kok pakai myriad? Myriad itu nih guys, banyak tapi dia bervariasi. Myriad, many. Kalau many kan belum tentu bervariasi. Many, much, myriad itu macam-macam. Myriad. Artinya banyak, artinya many sama, cuma dia bervariasi. Myriad ya, myriad form berarti bentuk-bentuk yang bervariasi. Each more enchanting than the last. Masing-masing dari artis di dunia forms ya, bentuk forms. Format ya bentuknya. Format. Satu kata sebenarnya. Formasi juga bentuk. Satu kata dari keluarga yang sama. Mungkin pak aleknya, bulenya gitu, saudaranya. Pokoknya masih ada hubungan di situ. Kalau lebaran mereka kan kumpul lagi. Each more enchanting than the last. Masing-masing itu lebih enchanting. Enchanting itu yang ini guys, menawan tapi ini penuh dengan magis. Ada daya magis itu ya, enchanting. Kayak kita nonton Narnia. Narnia kita masuk ke lemari itu. Wah, itu indahnya enchanting. Kok ada ya singa bisa ngomong? Itu enchanting. Keren gitu ya. Maksudnya kayak ada magis-magisnya gitu ya. Dan the last. Daripada yang terakhir ya maksudnya tadi yang sebelumnya kita bahas tadi Alpen tadi atau yang lain juga gak apa-apa. Okay. Di setiap sudut dunia
Seni alam terwujud dalam berbagai bentuk, masing-masing lebih menawan daripada yang lain atau yang terakhir tadi. Alright. Dua lagi, lanjut. Okay, these magnificent landscapes remind us of the importance of preserving our environment. Remind us of the importance of preserving our environments for future generations. Right. This magnificent landscape megah ini, megah ya, magnificent guys, megah besar. Remind us, mengingatkan kita of the importance, dari pentingnya preserve itu melestarikan. Lestari itu artinya mengawetkan, membuatnya tahan lama guys. Preserving ya, melestarikan ya. Apanya dilestarikan? Our environment, lingkungan kita, for the future generation, untuk generasi mendatang, biar anak cucu kita juga menikmatinya. Makanya jangan buang sampah sembarangan, kecuali ada Pandawara. Ini di Jakarta apa di mana ya? Kan udah dibersihin sama Pandawara tuh. Dibuang lagi sampah di situ ya kan. Dia nyari Pandawara di mana ya? Di Pandawara. Enak aja deh ya. Oh iya. Jadi gitu guys, kalau kita melakukan kebaikan pada orang lain, itu pastikan agak jarang-jarang aja. Kalau kita kayak ngasih kebaikan terus ke orang, itu kayak suatu kewajiban loh bagi mereka. Kalau kita berhenti melakukannya kayak jahat loh kita kelihatannya. Ya. Umpamanya nih, setiap hari orang tua kita ngasih duit dari kecil sampai dewasa ngasih duit. Sekali nggak ngasih duit, kita langsung benci. Wah, jahat ini, orang tua jahat. Tapi kalau ada orang lain, dia nggak ngasih, sekali ngasih, wah orang baik ini. Orang baik ini. Makanya itu kan pernah dibahas sama Albert Einstein. Albert Einstein pernah nulis nih 1 kali 9 9. Nulis di papan dia. 2 kali 9 18, 3 kali 9 berapa guys? 27. Pas di 9 kali 9 dia nulis 91. Kan salah kan, harusnya 81. Diketawain sama muridnya. Saya sengaja nulis 91. Maksudnya dari tadi saya nulis bener nggak kalian puji? Sekali salah kalian ketawain. Itu langsung diem semua muridnya. Iya. Iya. Ora pokoknya itulah. Pandawara di mana itu juga kotor masih. Nyari Pandawara kita guys. Ya. Itu padahal anak-anak kuliah loh, kok mau berbuang-buang bersih-bersih kayak gitu ya. Untuk menginspirasi ya. Tapi memang sulit guys. Jadi pelopor itu memang sulit. Pelopor itu harus mempunyai yang namanya sistem. Ya. Mandawara itu harus punya anggota lagi, harus ya, karena nggak bisa kita terus-terusan guys. Kalian tidak bisa menciptakan hutan hanya dengan 5 atau 1 atau 5 pohon, nggak bisa. Kerenan mana Sar berarti menurut Sar ini Elon Musk, Bill Gates sama Pandawara? Ya kerenan Elon Musk sama Bill Gates. Kenapa? Karena orang-orang ini tahu kalau saya mau menciptakan sesuatu yang besar, pegunungan hutan ya, yang masif, saya harus meng-hire banyak orang. Membuat sistem yang bisa dipakai banyak orang. Lah kalau Pandawara kan cuma berlima. Ya kalau salah satu dari mereka sakit, gimana? Kalau 5-5-nya sakit, kan juga jalan progresnya. Nah, tapi gak apa-apa, sekarang Pandawara melakukan kayak gitu mungkin untuk menginspirasi orang lain biar kayak ini. Tapi kan belum terpengaruh masyarakat. Masih gagal, belum berhasil Pandawara itu. Sama kayak Willy Salim ngasih duit untuk apa? Biar orang terinspirasi buat ngasih juga kan? Nah, malah kacau sekarang. Malah Willy Salim ya, maunya menginspirasi tapi malah kacau. Itu dibutuhkan yang namanya sistem guys. Gak cuman inspirasi aja, inspirasi butuh yang namanya system. Alright, and then the next, what is it again? Ultimately, okay, experiencing such beauty can inspire us to cultivate a deeper appreciation for the wonders of our planet. Our planets, right? Ultimately, pada akhirnya, experiencing itu mengalami. Experiencing mengalami. Such beauty, keindahan seperti itu. Such itu nggak harus ada asnya loh guys. Such as I like the food, such as soto, such as ini bukan such diikuti kata benda itu kayak itu pokoknya ya. I don't like such car berarti saya nggak suka mobil kayak gitu. I don't like such girl, nggak suka cewek kayak gitu. Terus biasanya ada ininya. I like many food such as
soto, rendang, ini, daftar-daftar gitu ya. Iya, saya nggak suka cewek kayak gitu. I don't like such girl. Saya nggak suka cowok kayak gitu. I don't like such boy. Gitu. Gak usah. I don't like boy like that. No, actually such lebih familiar dipakai orang bule ya. I don't like boy like that. Nah, itu no. Such beauty kayak keindahan kayak gitu ya. Mengalami keindahan kayak gitu can inspire us, menginspirasi kita to cultivate, merawat dengan penuh perhatian, merawat dengan activity cultivate, ya, merawat dengan penuh perhatian, ya, merawat, menumbuhkan bos, boleh juga. Cultivate apa itu guys? A deeper appreciation, penghargaan kita yang lebih ya for the wonders, keajaiban-ajaiban planet kita, menumbuhkan rasa penghargaan yang lebih dalam terhadap keajaiban planet kita dengan mengalami keindahan seperti itu. Alright, okay, question. Vocab kita hari ini very easy or apa? Tidak apa-apa, harus nambah vocab terus. Because the fuel of English is vocabulary and insight, gitu guys. Bensinnya bahasa itu yaitu kosakata sama wawasan, vocabulary insights. Oke. Kalau teman-teman mau dibilang polyglot itu orang yang bisa banyak bahasa ya. Pelajari semua bahasa di dunia tapi satu vocab aja. Sedikit-sedikit. Bapaknya kamu bisa bahasa ini. Tumara Hindi malam ya? Tola-tola. Can you speak انت عارف كلام باللغات العربية ya شوية udah langsung pergi jangan di situ terus. Kelihatan bisa ya. Itu iya little bits ya. Can you speak English little udah bisa berarti. Bisa jawab. Alright, question.